Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya untuk materi turunan fungsi trigonometri. Oke, kalian kemarin sudah belajar tentang bagaimana turunan fungsi trigonometri. Oke, baik itu ke kalian, pembagian sudah kalian pelajari. Dan kalian saya rasa sudah bisa ya untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang kedua itu adalah masih turunan fungsi trigonometri, tetapi yang kedua ini adalah turunan fungsi komposisi fungsi trigonometri. Jadi di sini turunan komposisi fungsi trigonometri ini artinya itu ada beberapa fungsi yang dijadikan satu gitu ya, kemudian diturunkan. Nah, di sini penurunan suatu fungsi misalnya itu berbentuk y sama dengan fungsi x. Nah, fungsi x-nya sendiri itu ada dua buah fungsi, yaitu fungsi hx dan gx ya. X di sini adalah dari fungsi hx. Oke. Kemudian dengan t-nya itu misalnya hx. Jadi maksudnya adalah fungsi hx t-nya itu. Nah, t-nya itu ini nanti fungsi hx-nya itu diganti dengan t gitu ya. Berdasarkan notasi Leibniz, turunan dari y itu sama dengan fungsi x. Jadi y itu sama dengan fungsi x. Itu dapat dituliskan turunannya bahwa y itu sama dengan dy per dx atau diferensial y terhadap x. Diferensial y terhadap x. Nah, bisa juga y-nya ini kita tulis fungsi x. D fungsi x per dx gitu ya. Nah, fungsi x di sini fungsi x di sini kan ada beberapa hal ya, bahwa dy per dx itu bisa dituliskan juga, tapi kan fungsi x di sini itu gabungan beberapa fungsi, yaitu fungsi g dan fungsi h gitu ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini juga, d itu adalah per dx-nya itu dari g, dari fungsi g dan fungsi hx di sini perkaliannya. Jadi x pada fungsi g itu merupakan adalah hx gitu. Jadi x-nya pada fungsi g itu diganti dari fungsi hx gitu ya. Masih ingat komposisi fungsi? Oke, masih belum. Oke. Nah, tadi g sama dengan hx di sini. Hx-nya itu sama dengan t. Kita misalkan t di sini. Maka sama saja bisa juga dituliskan dy per dx itu sama dengan d. Ini kita kalikan nih, g-nya itu adalah t gitu ya. Atau tidak perlu dikasih kurung yang ini. Jadi dy per dx-nya itu dy per dx dari g ini t gini. T itu adalah hx, jadi fungsi gt. Oke. Fungsi gt. Oke. Nah, karena t itu sama dengan hx, t itu sama dengan hx ya. Karena t itu sama dengan hx, maka gt dapat diturunkan terhadap x, maka t-nya tadi t bisa diturunkan, diferensial t diferensialkan terhadap x gitu ya, terhadap x ini ya, terhadap x. Dan penulisannya bisa seperti ini, bahwa dy per dx itu sama dengan turunan y ya, y terhadap x ini, dx gitu, terhadap x, dy per dx. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya, untuk aturan rantai penurunan fungsi. Oke. Oke, bisa dipahami ya sampai di situ ya. Oke. Nah, lebih lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dalam bentuk contoh saja, contoh soal. Oke. Jadi misalnya di sini, oke, kita lanjutkan dulu. Misalnya
di sini jadi kalian mungkin bingung bagaimana cara menurunkan aturan rantai penurunan pada fungsi. Fungsinya itu fungsi komposisi gitu ya. Nah, di sini misalnya gini, secara bisa ada ini mudahnya aja ya. Ini mudahnya saja. Cara mudah untuk mengingat mengingat. Oke. Misalnya ada fungsi X. Itu ada suatu fungsi ya, fungsinya itu sebuah segi 4 gitu misalnya ya. Nah, ini hanya pemisalan ya. Lambang aja fungsi segi 4 gini. Nah, ini fungsi ini diturunkan terlebih dahulu. Terus dalam fungsi segi 4 ini, persegi ini ya, persegi panjang atau persegi 4, oke. Itu ada misalnya di sini itu ada lingkaran misalnya. Nah, ada lingkaran. Kemudian dalam fungsi lingkaran ini ada lagi fungsi lagi yaitu segitiga misalnya. Sebentar. Misalnya segitiga. Sehingga penurunannya ini secara mudah untuk mengingat gitu. Itu yang paling kuat dulu tuh yang diturunkan. Jadi segi 4-nya nih persegi panjangnya segi 4 turunkan dulu dikali dengan yang kedua, turunan fungsi yang kedua yaitu lingkaran misalnya. Nah, baru terakhir yang paling akhir dari fungsi tersebut yaitu segitiga ya. Nah, kalau masih ada fungsi yang lain dalam segitiga ini ya turunkan terus sampai yang paling kecil dan tidak ada turunan, tidak ada fungsi lagi begitu. Oke? Semua sudah diturunkan. Bicaranya seperti itu. Nah, kalau secara matematis itu seperti ini. Contoh langsung aja ya, secara matematis. Cara matematis. Nih, contoh aja langsung ya. Misalnya di sini adalah ada sebuah fungsi y misalnya atau fungsi x gitu ya. Fungsi y atau fungsi x gitu ya. Misalnya di sini itu adalah fungsinya misalnya di sini sin kuadrat, di sini ada 4x plus 3. Nah, perhatikan di sini, ini harus ada pemisalan. Misal ya, harus pemisalan dulu. Jadi diubah dalam bentuk lambang yang lebih mudah gitu ya. Misal sin kuadrat 4x plus 3 ini dimisalkan adalah disebut dengan T kuadrat. Ya kan? T kuadrat. Kemudian T itu apa T-nya? Nah, di sini T misalkan ya, ini T-nya itu adalah T kuadrat atau T itu adalah fungsi dari ini sin 4x plus 3 itu ya, itu T ya. T-nya adalah T-nya di sini dimisalkan T-nya adalah sin 4x plus 3. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang dimisalkan yaitu ininya. Ya. Ini misalkan adalah fungsinya disebut dengan nah, ini ya. U misalnya di sini adalah U ya. Nah, jadi ini U-nya adalah misal nih ya, 4x plus 3, maka T di sini disebut juga dengan sin U. Gitu ngerti ya? Oke, bisa dipahami nggak ini? Oke, ada sebuah soal, misalnya fungsi Y itu sama dengan sin kuadrat 4x plus 3. Kita buat ini nanti menjadi turunan berantai atau deratif ya. Di sini sin kuadrat 4x plus 3 ini kita misalkan dulu. Misalnya sin kuadrat 4x plus 3 itu misalnya ya, yang dikuadratkan itu adalah T. Nah, berarti ini semua T ya. T kuadrat ini, T-nya tuh ini, sin 4x plus 3. Nah, U-nya itu yang ada dalam sin ini, 4x plus 3. Sehingga T itu sama aja dengan sin U. Ini adalah U gitu ya. U. Sin U kan U-nya ini ya. Nah, oke. Nah, ini kita coba diturunkan gitu ya. Artinya kita turunkan nih. Kita coba ya. Jadi di sini Y itu sama dengan sin kuadrat 4x plus 3. Nah, ini Y aksennya
Y aksen atau disebut juga dy per dx-nya itu sama aja nih. Ini berarti kita ubah dulu. Ini jadi t kuadrat gitu ya. Jadi ini diturunkan dulu nih satu persatu t-nya. Ini t kuadrat diturunkan, kemudian sin u-nya diturunkan juga ya. Kemudian dikalikan dengan u-nya diturunkan juga. Ini diturunkan, diturunkan, turunkan. Gitu maksudnya. Oke? Nah, t kuadrat ini sama aja dengan apa nih turunannya? Yuk, kita coba ya. Jadi kita lihat ya. Tadi itu Y itu sama dengan, ini sama aja ya. Y sama dengan t kuadrat gitu ya. Y itu sama dengan t kuadrat. Nah, dy per dt-nya apa nih? Nah, ini kita cari dy per dt-nya nanti ya. 2t, ya enggak? Kemudian yang satunya lagi adalah u-nya, sin u-nya, ya enggak? Nah, t-nya itu sama dengan apa t-nya? T itu sama dengan sin u, ya enggak? Maka dt per du itu sama dengan apa nih? Ayo, apa? Cos u, betul nggak? Oke, ini di pertama ini ya, diturunkan. Ini penurunan yang pertama, kemudian ini yang kedua, gitu ya. Ini dy per dt, hasil artinya turunan y terhadap t. Ini turunan t terhadap u, karena di sana u ya. Maka yang ketiga adalah u-nya. U-nya apa u-nya? U-nya adalah 4x plus 3. Maka du per dx-nya sama dengan 4. Oke? Bisa difahami nih? Bisa ya? Nah, ini turunannya. Kita cari dulu t kuadrat tadi apa sih? D, atau turunannya apa? dy per dt. dy per dt kali apa tuh? Simpulnya berarti adalah, karena ini t, tadi kita misalkan t, maka dt per du. U-nya tadi adalah turunannya itu du per dx. Jadi ini t kuadrat itu sama aja turunan t kuadrat itu adalah dy per dt sin u. Kalau bisa juga dituliskan sebagai turunan t terhadap u. Ini t ya. Turunan t terhadap u ini sebenarnya sama ya. Nah, ini kasih tanda gini maksudnya turunannya ya. Dy per dx dari ini. Nah, udah dimisalkan tadi di atas ya. Maka u-nya du per dx. Oke, Ibu ulang. Bingung nih. Oke, jadi secara matematis nih ya, bahwa sin kuadrat 4x plus 3 itu kita misalkan t kuadrat. Jadi t-nya itu adalah sin 4x plus 3. Ya, t-nya ini. Oke. Nah, di dalam sin ini masih ada fungsi ya. Nah, 4x plus 3 kita misalkan u. Jadi t itu bisa dituliskan sin u, u-nya adalah 4x plus 3. Sedangkan tadi y-nya itu adalah t kuadrat. Nah, ini diturunkan semua. Nah, t kuadratnya ini kan mewakili sin 4x plus 3 kuadrat maksudnya ya. Nih ya. Itu diturunkan dulu. Ini yang pertama diturunkan. Ini pemisahan pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Turunkan dulu, kemudian baru sin u-nya diturunkan, baru kemudian u aksennya diturunkan. Nah, di sini kalau misalnya secara matematis ya, ini kan habis ya. Sok ini sama ini habis gitu ya. dt, du dengan ini. Jadi tetap aja hasilnya adalah dy per dx. Dicoba. dt habis, du habisnya dy per dx. Cuman ini diuraikan atau dibuat rantai turunannya. Oke. Nah, baru tadi hasilnya sudah kita cari ya turunannya ya. dy per dt-nya berapa? Dari mana? Dari y. Y sama dengan t kuadrat tadi. Nih, y sama dengan t kuadrat nih. Kita misalkan. Oke. Nah, ini berarti turunannya apa? dy per dt-nya. Diuraikan ini ya sebenarnya. 2t. Kemudian dt per du-nya cos u. Kemudian du per dt-nya, dx-nya 4. Oke. Ini u. Oke. Nah, ini
T-nya ini bisa kita ganti dengan persamaan aslinya ya. T tadi mewakili apa ya? T-nya mewakili sin 4x plus 3. Jadi ini 2, T-nya kita ganti nih. T-nya ini ya kita ganti semua. T, U, ini kita ganti nanti. Itu kita ganti ya hasilnya. Ini pemisahan biar memudahkan ya. T-nya berarti apa? Sin 4x plus 3. U-nya, cos U-nya. Cos U-nya tadi apa? 4x plus 3 dikali 4. Dikasih tidak ya. Nah, kali 4 ya. Oke, jadi bisa diubah menjadi 2 kali 4 di sini aja. Atau 4 kali 2 sama aja ya. Sin 4x plus 3 kali cos 4x plus 3. Ini kan ada yang sama ya, yaitu sin cos. Ini kan kalau kalian belajar matematika dari awal fungsi trigonometri ada sudut rangkap ya, itu sin 2A. Betul nggak? Sin 2A, diingat-ingat. Sin 2A itu sama dengan apa sih? 2 sin A cos A. Ini sama A-nya ya. Nih, ingat-ingat sudut rangkap ya. Sin 2 itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, ini bisa diubah nih yang ini. Nah, jadi apa? 4 kali, berarti sin 2 A-nya mana? Ini kan 2 kali 4x plus 3. Sehingga hasilnya 4. Sin kalikan aja langsung jadi 8x. Sebentar ya, 8x plus 6. Ini hasilnya. Bisa dipahami? Oke, coba kita kalau dengan cara tadi, cara mudah ya. Kalau Ibu sebut cara mudah. Sebentar. Cara mudah. Sebentar ya. Oke, dengan cara mudah. Oke, cara mudah. Apa nih? Oke. Dengan cara mudah. Oke, kita coba dengan cara mudah. Cara mudah. Ini kita hapus dulu. Cara mudah. Nah, buat kalian juga mudah ya. Buat tadi ada Y sama dengan sin kuadrat 4x plus 3. Nah, kamu lihat nih. Di sini ada yang fungsinya segi 4. Yaitu yang dianggap segi 4 adalah kuadratnya kamu lihat dulu. Ya. Baru setelah itu berarti kamu turunkan dulu nih. Nah, turunkan dulu. Jadi apa? Kuadratnya dulu yang diturunkan. Jadi apa? Oke. Ini kuadratnya diturunkan jadi 2 sin. Bisa kuadratnya 2 dikurangi 1 ya. Kalikan 4x plus 3. Pokoknya yang lain jangan diturunkan aja. Kemudian kalikan nih yang di sini nih. Yang lainnya. Yang ini. Nah, ini kamu anggap ini sebagai segitiga ya. Nah, atau lingkaran tadi ya. Nah, ini baru diturunkan. Kalikan. Sinnya saja yang diturunkan. Jadi, cos 4x plus 3. Ya, sebentar. Cos 4x plus 3. Nih, 3. Baru yang di sini nih yang diturunkan. Kalikan sampai habis ya. Ah, berarti 4x diturunkan jadi 4 saja, ya kan? Jadi yang pertama yang diturunkan itu adalah sin kuadrat 4x plus 3 kuadratnya dulu, yang paling luar. Nah, paling luar kan 2 kuadrat ya. Nah, ini 2 turunkan dulu, sin 4x plus 3. Jangan diturunkan ya sin 4x plus 3-nya. Baru turun. Setelah itu apa? Sinnya, ya kan? Sin ini kan masih ada persamaan, ada fungsi lagi di dalamnya ya. Nah, sinnya turunkan jadi
duanya udah nggak usah ya, udah diturunkan, baru sinnya. Kuadratnya udah diturunkan ya, udah diturunkan. Sehingga tinggal sin 4x plus 3 diturunkan jadi cos. Sinnya jadi cos 4x plus 3. Baru yang paling kecil lagi fungsinya itu 4x plus 3. Paling dalam itu maksudnya ya, 4. Adakah fungsi yang lain? Tidak ada. Nah, baru dikali-kalikan nih, kayak tadi. Berarti 4 kali 2 kedepankan aja. Sin 4x plus 3 kali cos 4x plus 3. Nah, sama seperti tadi, di sini 4 ini bisa diubah menjadi sin 2A gitu. A-nya adalah 4x plus 3. Ini kan 2 sin A cos A. A-nya ini gitu ya. Pakai sudut rangkap, sini langsung 4 sin 8x plus 3. Ini hasilnya. Ya, boleh kalau boleh dua cara ini boleh kalian lakukan, dicoba ya di rumah. Pilih salah satu kalau dalam mengerjakan soal boleh saja. Oke, sampai di sini dulu untuk materi dari turunan komposisi fungsi trigonometri ya, dari awal sampai akhir kalian pelajari ini ya semua ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, sekian dulu.